Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek dari mata kuliah PPO yang mana pembuatan aplikasi dengan menggunakan database. Oke, aplikasi yang saya buat yakni terkait dengan password checker dengan menggunakan API dari PowerNet. Untuk deskripsi proyeknya, yang mana aplikasi password checker ini berbasis Python dengan menggunakan framework Flask yang tujuannya untuk fitur utamanya adalah untuk pengecekan, tidak bukan pengecekan apakah password itu bridge apa enggak. Tuh. Nah, referensi untuk menentukan bridge apa enggak menggunakan API dari Wallet. Oke, untuk fitur utamanya adalah pengecekan password, terus penyimpanan history, terus setelah itu API, endpoint API untuk pengecekan history tadi itu. Formatnya adalah dalam bentuk JSON. Oke, untuk alur logika, pertama user melakukan input password, setelah itu di background proses ada melakukan pengecekan API, menembak ke URL-nya dari Pownet, yang mana di sana ada proses untuk hash password menggunakan algoritma SKA1. Setelah itu prefixnya dikirim ke URL-nya, URL dari Pownet tadi, dan mendapatkan feedback atau respon berupa daftar hash dengan bridge count yang cocok. Setelah itu adalah penyimpanan dan ditampilkan di API dari story. Penyimpanan transaksi yang dilakukan oleh user. Nah, penyimpanan ini itu fungsinya apa saja terkait dengan apakah password sudah pernah dicek. Jika sudah pernah dicek, maka diambilnya dari database. Jika belum, maka menembak ke API dan disimpan di database. Terus hasilnya ada di bawah dari index atau main menu tadi atau di API-nya tadi itu. Oke, untuk struktur filenya karena ini menggunakan Python Flask yang mana program utamanya yakni app.py untuk running di development server dan wski.py untuk running di production server. Setelah itu .env ini adalah .file yang mana berisikan tentang file-file penting atau file-file kredensial terkait dengan koneksi ke database, username, dan password. Setelah itu untuk UI-nya ada di folder template yang mana nama filenya adalah index.html. Terus untuk makeupnya, tata riasnya di style CSS di folder static. Untuk requirement.txt-nya adalah dependensi atau library yang mendukung untuk aplikasi ini bisa dijalankan di run. Jadi cara step by stepnya adalah pembuatan environment-nya dulu, yang mana mendefinisikan username dan password, hostname-nya apa, database-nya apa, gitu. Setelah itu adalah instalasi, instalasi dari dependensi dengan menggunakan control pip. Terus running aplikasi pada development. Nah, setelah running aplikasi, maka bisa diakses di dashboard. Yang penting adalah satu segmen jaringan antara server dan host atau user atau yang meremote dari aplikasi web ini dijalankan. Dalam satu segmen jaringan bisa diakses. Untuk portnya ketika belum dikutak-atik, port defaultnya di angka 5.000 listen ya, listen aplikasinya. Oke, untuk deploy ke server atau VPS bisa menggunakan VPS layanan yang disediakan banyak provider di Indonesia ataupun di luar negeri seperti Kontakto atau apa. Atau kalau misalkan mau yang gratisan bisa pakai Python Anywhere atau Vercel gitu kan. Dan yang lainnya juga bisa dipakai. Terus juga pastikan database URI-nya disesuaikan ketika di deploy di server production. Kadang kalau di server production ini
host name-nya, host dari database-nya berupa berupa URL gitu. Oke, untuk penggunaan aplikasinya pertama membuka browser, terus setelah itu melakukan searching password atau type password di form input, apakah bridge apa enggak. Untuk endpoint utamanya yakni slash atau index atau root, yang mana halaman utama itu tadi untuk pengecekan password dan penampilan hasil history di bawahnya nanti kita temukan. Oke, yang berikutnya adalah cek password. Nah, ini di background proses, ini lebih baik background proses. Ketika user submit form owner atau submit cek password, maka dia akan mengeksekusi API ini dengan metode post. Untuk terus selanjutnya adalah history URL. Ini bisa dicek di new tab atau untuk melihat pengecekan password sebelumnya. Dan formatnya adalah berupa JSON. Oke, untuk history URL berupa apa saja? Timestamp yang pasti jelas, terus page count. Page count ini bocor berapa kali di forum underground password yang serupa itu. Terus untuk timestampnya ya saat user itu akses untuk pengecekan password. Oke, untuk message-nya di aplikasi ini cuma simple sih. Ketika ditemukan di data breach atau data leak, maka dia akan menampilkan, oh no, found this password has been seen. Password ini sudah dilihat berapa kali sebelumnya gitu. Terus ini berupa pesan-pesan untuk menampilkan notifikasi ke user. Oke. Lalu ketika password itu aman, maka dia akan memberikan pesan good news. No found. Found. This password has not been seen in any breach. Jadi untuk memberitahu kalau password ini bisa dipakai di aplikasi-aplikasi yang kita handle atau kita manage. Itu. Oke, untuk empty input umum ya. Jadi ketika nggak ada input ya ada profile profile statement yang harus diisi di form inputnya biar nggak muncul pesan seperti ini. Jadi ketika fieldnya kosong, ketika di submit, maka dia akan muncul pesan seperti ini. Oke, untuk catatan tambahan yang terkait dengan Pownet API, itu pasti ada URL-nya dan API-nya. API-nya nanti berupa URL dan hash dari password tadi itu. Oke, permasalahan apa yang biasanya sering ditemukan? Misalkan permasalahan umum, biasanya itu ada kendala terkait dengan koneksi ke API, yang mana API dari provider Pownet password tidak responsif, sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan password. Dan ini bisa jadi kendala di sisi jaringan atau di antara antara user ke internet atau policy di sisi Pownet-nya atau perbaruan kebijakan di Pownet-nya. Untuk error database biasanya itu terkait dengan koneksi ya dipastikan username itu udah di listen juga ke IP yang ditujukan misalkan database-nya di remote gitu. Atau misalkan pro service beda mesin itu bisa harus dipastikan agar gak ada koneksi yang terputus gitu, antara aplikasi ini ke database. Untuk permasalahan khususnya biasanya bridge count tidak akurat karena ini bisa jadi karena hash-nya mirip. Nah, hash-nya mirip tapi ternyata passwordnya nggak sama, itu bisa jadi juga ada kejadian seperti itu. Terus untuk keamanan lokal yang jelas password hash disimpan lokal tanpa tambahan akan meningkatkan eksploitasi di aplikasi ini ketika di running di production atau di public mesh, penggunaan secara publik. Untuk analisanya sendiri penggunaan hash SHA-1 sesuai standar API pada umumnya, tetapi lebih baik menambah langkah keamanan tambahan dengan hash yang lain atau algoritma yang lebih mumpuni untuk di store atau disimpan di database. Terus, nah ini juga perlunya tambahan API yang lain untuk database. Mungkin bisa jadi dari Google yang menyediakan untuk pengecekan password ini udah bersebut belum. Biasanya di Google itu kan ada fitur untuk password manager, ini bisa dipakai.
biar nggak ketergantungan ke satu API. Jadi ketika down, kita bisa merujuk ke database-nya dari penyedia API yang lain untuk pengecekan password. Misal dengan Google. Oke, untuk kelebihan kekurangan untuk di deployment di server lokal, yakni kalau kelebihannya jelas, aksesnya cepat karena jaringan LAN ya. Itu. Yang kedua terkait privasinya lebih aman karena yang pakai adalah internal sendiri. Untuk kekurangannya yakni ketika skalabilitas untuk penggunaan public mesh atau skala besar itu biasanya keterbatasan di resource lokal terkait dengan bandwidth, latensi, atau beban jaringan seperti itu. Terus ketergantungan dengan lingkungan, jadi nggak bisa mobile, jadi diakses mobile agak repot, jadi harus banyak diakalin. So, itu dari sisi jaringan, harus kan dari sisi database ya harus diterapkan polisi-polisi NAT atau apa gitu supaya bisa di remote dari manapun. Itu agak repot di situ. Oke, untuk saran dan pengembangan, pertama dengan optimasi keamanan tadi bisa ditambahin dengan algoritma hashing lainnya, terus bisa menggunakan caching API itu supaya lebih enhance untuk pengecekan passwordnya tanpa harus ke internet, ke nembak ke hit ke API-nya dari Pownet. Untuk mode offline, ya ini mirip dengan caching API yang mana dituntut dulu ke database biar nggak perlu pengecekan ke online atau ke API-nya dari Pownet. Nah, untuk supaya lebih mudah untuk deployment bisa menggunakan Docker yang mana Docker ini bisa macam-macam diinstal di banyak environment Windows, server Linux, segala macam bisa lebih mudah untuk deploy aplikasinya dan lebih ekosistemnya itu lebih rigid karena dimasukkan ke wadah container. Untuk desain UI UX perlu ditingkatkan supaya lebih nyaman di sisi pengguna terkait dengan apa tingkat kontrasan warna gitu juga perlu diperhatikan supaya user itu apalagi user-user yang ada kendala di penglihatan terkait rabun-rabun jauh atau rabun dekat atau selingan itu biar lebih bisa friendly. Untuk notifikasi kalau misalkan diperlukan bisa di push ke email, WA atau Telegram. Ini untuk yang Telegram bisa di host sendiri untuk push notifikasinya. Di Telegram itu nyediain file-file dot untuk si itu dot etensinya untuk si supaya dijalankan ke atau dalam library DLL itu supaya dijalankan di server sendiri itu nggak perlu kita merujuk ke servernya Telegram. Itu untuk attachmentnya berupa database SQL yang mana di sini DDL-nya penerapan DDL-nya nggak terlalu banyak karena emang aplikasinya sederhana. Yang penting konsep berpikirnya paham gitu. Di sini database-nya password, found password dan untuk tabelnya password check history supaya untuk penyimpanan untuk mode offline ketika nggak terinternet. Jadi untuk tampilan home-nya seperti ini, inputan password, terus pengecekan PAUNET, pattern untuk pengecekan PAUNET, terus history di bawahnya. Oke, saat screenshot ketika password yang ditemukan aman, nah, maka message-nya seperti yang bisa dijelaskan di atas, good news gitu. Kalau misalkan nggak aman passwordnya ditemukan di database seperti tadi, nah, ini akan notif seperti itu. Oke, untuk tampilan di compare ya antara aplikasi yang ngambil dari API-nya Powner juga dari aplikasinya Powner sendiri sama saja hasilnya alhamdulillah. Nah ini untuk API history password juga tinggal ditembak aja ke slash history tinggal nanti ketahuan score-nya berapa, password size-nya berapa, timestamp-nya berapa gitu. Ini bisa saya temukan terkait dengan aplikasinya. Oke, nah, ini saya deploy di server Debian yang mana instalasinya saya menggunakan virtual environment VNV.
Oke, masih aktif mesinnya, bisa aktifkan dulu. Cara aktifkannya ya source sama virtual environment-nya pin activate. Nah, dan itu nanti ada ini formatnya di sini. Oke, setelah itu bisa kita running aplikasinya. Baik, baik. Oke, ketika running ini bisa dilihat nih last trip listening di mana di localhost port 5000 dan di IP dari server itu yang aplikasi itu di deploy. Oke, kita cek. Oke, di sini ya. Download. Oke, ini historinya dari yang udah pernah dibuat sebelumnya. Ini histori kapan-kapannya. Oke, kita coba testing password. Ini password modem ya yang sudah dipakai. Modem default. Terus nah, ini sudah ditemukan di Owner. Coba kita cek di sini juga. Oke, sama juga. Responnya sama. Oke, kita coba password yang lain. Password modem. Buka. Oke, sama. Responnya sekian. Oke, coba kita ini asal aja. Intinya kita coba cari password yang lain. Supaya kita bisa bedain. Oke, demonya seperti itu untuk pengecekan passwordnya, password checkernya. Kalau misalkan mau ke pengecekan historinya bisa diakses di sini. History. Oke, ini ketahuan berupa JSON ya. Kalau boleh di printin biar lebih rapi. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Semoga ilmu yang didapatkan dari mata kuliah ini, PBU tadi itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa, saya, dan teman-teman sekalian, biar bisa berkontribusi di dunia cyber security atau di bidang IT lainnya di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.